Halo Indonesian, rekan-rekan. Pada modul-modul sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang masalah supply positioning model, supplier perception model, dan bagaimana melakukan perikatan atau hubungan bisnis antara penyedia dengan pemilik atau dengan pengguna berdasarkan kedua kategori ini. Nah, kemudian karena kita masih berbicara tentang penyedia, Pak Sam, kita kan juga harus melihat penyedia ini mampu atau tidak. Dari melihat kemampuan ini, kita membuat yang namanya daftar penyedia mampu. Siap. Nah, mari kita diskusi tentang masalah ini. Kalau Bagaimana sih kemampuan nih? Ini kita sering kenalnya kalau pakai istilah daftar penyedia mampu mungkin agak asing didengar gitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah ini di private itu namanya vendor management system. Jadi bagaimana kita memanage vendor-vendor kita di dalam sebuah sistem dengan ukuran-ukuran yang kualitatif, kemudian akuntabel gitu. Nah, kalau di pemerintahan sekarang apa yang terjadi di private itu mulai diikutin secara aturan, secara regulasi. Dulu diikutinya kayak malu-malu gitu ya, setengah-setengah gitu loh. Jadi misalkan hanya di beberapa, misalkan di BUMN, BUMD itu mulai diikuti, tapi di pemerintahan agak susah. Nah, sekarang itu di publik sudah mulai mengikuti. Nah, ini menandakan bahwa best practice di private itu mampu juga diimplementasikan di publik. Nah, ini kita sedang coba pemerintah mengeluarkan namanya Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Disingkat dengan SIKAP. Nah, meskipun secara ini masih kinerja administratif ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan daftar penyedia mampu. Nah, daftar kanan mampu, daftar penyedia mampu dan segala macam. Nah, apa saja yang kita ukur di sini? Yang diukur pertama tentu kalau kita melihat ini tentang kapabilitas, kemampuan daripada penyedia itu sendiri. Tadi sesuai dengan urutannya, setelah kita berkontrak, berikat janji, misalkan pada saat kita pakai spot buy, kita sudah melihat ini seperti apa layanannya. Ini telur yang saya beli tadi itu ini segar loh. Nah, itu beda. Telurnya sudah agak hijau-hijau gitu kan? Itu kemudian kita inputkan di dalam sistem yang namanya vendor management system. Nah, ini jadi ketika kita menyebut daftar penyedia mampu, maka kita sudah tahu betul kemampuannya. Nah, jadi ada namanya kapabilitas yang kita ukur, kemudian yang kedua yang kita ukur adalah motivasinya. Nah, selama berkontrak dengan kita, berhubungan transaksi dengan kita, baik dengan spot buy tadi ya, baik juga kemudian dengan call off, fix dan segala macam, ini bagaimana performanya? Sederhananya, kalau saya mau beli telur tadi, kira-kira walaupun saya beli 1 butir telur, dia tetap senyum. Silakan, mau beli apa telur, silakan beli, selesai. Minimal senyum lah. Tapi kalau lihat tuh, beli tuh, misalnya sini uangnya, wah udah. Itu yang harus kita ukur motivasinya. Jadi sehingga kita nanti kembali itu juga nanti akan masuk ke dalam supplier perception model. Kita jadi percaya kita tidak dengan dia. Punya peta-peta yang ini. Jadi ini dipakai betul alat ini, model ini untuk agar supply chain ini terus berjalan. Ada value engineering, ada value analysis terhadap proses yang kita sudah lakukan. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini juga kadang-kadang menjadi hal yang sangat penting. Selain dari kapabilitas teknis, kemudian motivasi, yang ketiga adalah tentang keuangan. Nah, ini punya modal tidak? Kadang-kadang dari sisi kapabilitas misalkan, dia mampu dari teknis ini segala macam. Kemudian begitu kita lihat motivasinya besar juga, tapi begitu mau, aduh Pak, kami nggak punya modal lagi, gitu ya, segala kemampuan macam. Keuangan lah istilahnya. Kemampuan keuangan. Penilaian kemampuan keuangan ini kemudian di private namanya financial report ya. Itu kita nilai dari sini. Kalau kemudian juga dalam bahasa ininya ada laporan keuangan gitu kan. Istilahnya mereka memiliki neraca. Itu nanti penilaiannya macam-macam ya. Ini di keuangannya ada likuiditas, ada solvabilitas, kemudian ada rentabilitas dan segala macam. Ini rasio-rasio yang ada di keuangan. Ini dinilai. Kemudian kalau di publik namanya dulu saya ingat namanya sisa kemampuan keuangan. SKK. Nah, dulu. Sekarang berubah menjadi sisa kemampuan nyata. SKM. Nah, ini menandakan bahwa dalam private dan publik itu hanya perbedaan bahasa saja secara substansi. Nah, kemudian yang keempat adalah kualifikasi. Kemampuan kualifikasi. Ini diskusi kita yang modul yang sebelumnya juga.
Yaitu persyaratan kualifikasi yang terdiri atas administrasi atau legalitas, kemudian teknis dan keuangan juga. Jadi semua 4 hal inilah yang perlu kita ini kan dalam menyusun daftar penyedia mampu. Daftar ini terus bergerak karena kita akan nilai setiap saat, setiap proses kita di dalam organisasi. Dan dalam menyusun daftar penyedia mampu itu, kita sudah harus bisa memetakan juga berdasarkan supplier perception modelnya. Kita harus bisa melihat yang mana penyedia tersebut yang masuk dalam kategori marginal dan exploit. Intinya kalau ini mulai nakal nih gitu ya. Iya. Ya kita udah apa istilahnya regular trading, gitu ya, regular pesanan reguler. Tiba-tiba karena kita sudah reguler, dia mulai nakal-nakal nih, mulai dikurangi. Turun, berarti motivasinya sudah berubah. Maka ini turun, jadi inilah yang disebut dengan namanya vendor rating. Vendor rating. Nah jadi di dalam menyusun daftar penyedia mampu ini nanti ada vendor ratingnya. Dan jangan lupa, vendor rating ini kan tidak berlaku seumur hidup. Tidak. Sifatnya kan fleksibel. Sifatnya turun naik gitu nanti. Turun. Ada yang ya semacam misalkan kalau kita kenal sekarang angkutan-angkutan online ya, misalkan kalau saya boleh sebutkan Gojek, Grab dan segala macam, itu ada driver bintang 5, bintang 4 dan segala macam. Bintang 5. Jadi ini artinya adalah yang namanya daftar penyedia mampu tersebut harus tetap dimutakhirkan. Termasuk dengan menambah penyedia yang baru apabila ada. Nah, penambahan ini apakah bisa dilakukan secara IT? Bisa sekali. Kita harus melihat pasar yang lebih luas, melihat penyedia-penyedia yang bisa saja mereka akan jadi develop gitu ya, menganggap kita sangat besar potensinya, kemudian mereka memberikan layanan yang jauh lebih baik daripada rekanan yang sudah ada di dalam daftar penyedia mampu kita. Dan ini data-data ini kita masukkan ke dalam yang namanya supplier management system atau vendor management system. Bahkan kalau kita bicara tentang masalah supplier management system ini ada alur-alurnya tersendiri, yang bagaimana bisa menilai daripada kinerja. Mulai dari pendaftaran, gitu kan. Pendaftaran, kemudian bagaimana membangun, memetakan kualifikasi melalui pra-kualifikasi. Kita lihat performannya, bagaimana kita nilai performannya, kemudian setelah menilai performan kita monitor dan diupdate. Tetap nggak nih ini produktif gitu. Kemudian supplier kategorisasi. Kita mengkategorisasikan apakah dia termasuk kepada barang, jasa dan seterusnya. Ada macam-macam kategorisasinya, barang, jasa. Kemudian ini kategori mulai marginal, mulai nakal, ini mulai exploit. Kemudian ini masih develop kemudian ini ternyata ini sudah mulai core. Sehingga kita bisa memetakan apa-apa saja yang harus kita lakukan ke depan. Gitu. Nah, jadi inti daripada modul kita, yaitu modul memilih penyedia barang dan jasa, atau tujuan akhir dari pemilihan penyedia adalah menyusun daftar penyedia mampu. Kemudian, jangan lupa menyusun daftar penyedia mampu bukan berdasarkan like and dislike. Gitu. Jadi jangan sampai subjektif gitu. Harus objektif, berdasarkan penilaian potensi kinerja. Potensi kinerja tersebut dinilai dari yang namanya kemampuan dan motivasi. Motivasi yang tadi supplier perception model. Dan sekarang sistemnya yang keuangan sudah ada loh. Sudah mulai ada seperti itu ya. Ada penyedia-penyedia yang perusahaan-perusahaan, company-company yang mulai company startup ya. Udah mulai menyediakan yang namanya financial reporting. Nah, ini yang menarik. Jadi perusahaan-perusahaan yang startup itu sudah bisa menilai kemampuan penyedia, motivasi penyedia, termasuk keuangan. Bahkan, siapa tahu Pak Halid juga pengen jadi unicorn juga. Why not gitu kan? Kan bisa jadi unicorn kan, itu yang online itu kan. Nah, jadi jangan lupa ini juga tidak statis, harus diperbaharui secara berkala dan jangan manual. Lagi online kalau bisa. Sekarang zaman teknologi informasi, gitu makanya disebut kemudian dengan sistem. Sistem teknologi informasi ini harus kita bangun bersama untuk memudahkan, karena menilai kinerja ini fluktuatif ya. Saya bilang tadi, vendor rating itu akan turun naik. Gitu. Betul. Turun naik. Dan penilaiannya juga harus bersifat objektif. Bersifat objektif artinya kita konsumen kita siapa nih? Misalkan publik itu konsumennya adalah masyarakat. Betul. Maka masyarakat harus diberikan ruang untuk menilai kinerja dari supplier kita. Berarti tetap ada komunikasi antara end user termasuk masyarakat. Betul. Yang bisa memonitor, oh ini penyedianya ini pernah ada masalah di sini. Dan ini sekali lagi hanya bisa melalui aplikasi. Gitu. Ini kan sekarang sudah zaman milenial ya, Pak Sam ya. Siap. Zaman milenial, dan DPM ini adalah bagian daripada
SPM dan VMS. Iya, betul. Vendor Management System. Ini juga sebagai gambaran kepada kawan-kawan yang mengikuti kursus ini bahwa disinilah ruangnya ahli pengadaan, gitu, ruang ahli pengadaan, sehingga mendapatkan keahlian terkait pengadaan barang jasa itu. Ini baru dasar loh. Iya, ini baru dasar. Mendapatkan keahlian pengadaan jasa itu sangat penting. Sehingga jika nanti mengikuti kursus ini kemudian mengikuti diskusi dan seterusnya, kemudian mendapatkan sertifikat, maka sertifikat ini akan menjadi manfaat yang besar sekali. Sangat bermanfaat karena mereka adalah bagian daripada world class organization, Siap. spesialis di bagian ini era global. Era global. Siap. Demikian ya, Mas Sam ya. Ini akhir daripada modul ini. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Pas selesai modul yang sekarang ini.